terakhir. Ya. Yang perkara tentang yang gue melakukan, yang penggerbekan yang rame itulah. Yang ke rumah, yang ada insiden dobrak pintu. Ya. Dan itu sekarang permasalahannya sudah sampai di kejaksaan. Hari ini gue dapat surat panggilan untuk gue dihadapkan ke kejaksaan. Dan status gue udah jadi tersangka. Ini serius nih. Yang mana sih? Yang nih, gue baru terima tadi. Gue curhatin sama lo. ini nggak apa-apa nih gue lihat. Gak apa-apa lah. Gue baca nggak? Gak apa-apa, kan memang itu panggilan juga. Aduh, surat panggilan polisi. Iya. Tapi untuk Surat dihadapkan kejaksaan. Ini kalau gue bacain gue salah nggak nih? Ya gak apa-apa sih, sebatas memang tahu kan isinya. Ini ada surat panggilan 1. Iya. Tapi untuk dihadapkan ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Waduh, ini nggak apa-apa lu cerita di sini gitu. Ini memang sesuatu yang terjadi sama gua. Dalam arti gua juga udah pamitan. Ini nggak apa-apa, Fik. Gue kaget juga nih. Ini nggak tahu gue. Iya, gak apa-apa. Gue emang sengaja juga. Kayak kita udah berapa lama kan memang sering gue main ke sini. Cuma nggak tahu kenapa kayak gue pengen serius aja nyampein sesuatu ini gitu. Gue akan dihadapkan di kejaksaan dan akan disidangkan. Ini sorry nih, gue tulisannya ini tersangka. Ini surat panggilan polisi, mungkin aku nggak. Ini sih tulisannya memang bukan rahasia sih, tapi ya gue bingung nih jawabnya gue. Ya, John, apapun yang terjadi, nggak ada pilihan selain kita harus hadapi. Lu sedikit banyaknya lu tahu gue orang yang menghadapi dalam situasi apapun. Di saat mungkin dunia sementara keliru menilaimu, tapi gue yakin hukum Tuhan, hukum Allah sesungguhnya tidak pernah tertukar untuk mengadili dalam setiap perkara apapun. Kalau gue nggak tahu ini prosesnya bisa sampai sedemikian, dan gue harus sidang, dan gue pasti menyita beberapa program-program gue yang nanti juga ada beberapa yang bareng sama lo. Pasti gue gak mungkin bisa syuting normal karena dalam kondisi gue harus menjalankan sebuah prosesnya. Tapi gue gak pernah takut apapun nanti hasilnya. Yang gue takut adalah jangan sampai perkara gue ini jadi ajang percontohan. Karena bismillahirrahmanirrahim, orang punya hak menyelamatkan rumah tangganya pada saat itu. Tidak pernah ada firman Allah, ada hadis, ada mazhab, baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ataupun apapun bentuknya, yang membenarkan jika ada seorang istri yang masih terikat sah dalam hubungan suami istri membawa pria lain ke dalam rumahnya, itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah memang yang melanggar aturan. Tapi kalau sementara ini, walaupun ini posisinya belum inkrah secara putusan, tapi gue udah distatuskan sebagai seorang tersangka yang akan menjadi terdakwa. Gue ikhlas kau akan menghadapi ini. Yang penting jangan sampai perkara gue ini jadi ajang percontohan. Nanti siapapun, hati-hati ataupun perasaan suami di dunia ini akan takut kalau menyelamatkan rumah tangganya di dalam kondisi mungkin si istrinya sedang melakukan seperti itu. Karena saat yang dihukum adalah si suaminya dalam kondisi seperti ini. Nah, ini yang paling gue takutkan. Jangan sampai ini jadi ajang percontohan. Benar atau salah, semua akan dibuktikan dalam proses pengadilan. Kita kan ajas praduga tak bersalah sebelum dalam proses hukum atau ketetapan putusan yang inkrah belum ditetapkan dia bersalah atau tidak. Betul. Kalau masih tersangka kan belum terdakwa. Ini pasti belum terdakwa yang memang final. Gitu. Apa yang mau lo lakukan nih? Maksudnya, gue juga kaget juga. Ini baru hari ini dong. Baru hari ini gue dapet. Terus makanya lu datang ke sini. Ya gue nggak tahu kenapa sih. Gue kayak pengen ngalir curhat sama lu. Pantesan lu belakang ini udah seminggu lebih, maksud gue nggak fokus gitu, nggak. Kadang kan kita kalau di panggung kelihatan saat kita ada masalah, saat fokus atau kita gimana gitu. Tapi ternyata gue nggak tahu nih, sorry banget, ternyata lu juga menghadapi masalah yang ya pasti ini bukan masalah yang ringan. Gue nggak pernah takut kalau sampai ada terjadi suatu hal
yang gak diinginkan dengan apapun yang sudah gue raih saat ini. Yang gue lebih takut, jangan sampai gue menjadi seorang pecundang untuk menegakkan hukum, aturan yang gue ketahui, tapi dikalahkan oleh situasi dan keadaan. Kita gak pernah tahu, ini biar prosesnya mengalir aja. Cuma ya kita sih pasti berdoa yang baik. Maka kalau sampai terjadi hal yang gak diinginkan atau apapun, sebagai seorang teman, gue tahu lo punya hati yang baik. Gue titip anak-anak gue. Anak-anak gue pasti akan lemah dalam kondisi kayak begini. Anak-anak gue gak pada bersalah semuanya dan gak harus ikut merasakan penderitaan seperti ini. Gue akan hadapi masalah ini apapun dan sampai manapun. Tapi anak-anak gue, apalagi yang gede, cinta itu orangnya lemah banget, baperan banget. Dan gue belum cerita, andai kata gue udah gak bisa ngomong hak secara apapun, minimal melalui tayangan ini, gue bisa nyampein betapa sayangnya gue sama anak-anak gue. Walaupun gue bersalah, apapun bentuknya, yang penting anak-anak gue jangan sampai terlepas kebahagiaan hidupnya. Sorry Fik, nggak ada cara lain. Maksudnya ini kan urusan masa lalu yang udah selesai. Setahu gue kan udah selesai. Lu nggak buka omongan sama. Gue kan melihat yang melaporkan mantan istri. Nggak ada coba bicara bahwa ini kan udah, ya udahlah gitu, udah kita jalani masing-masing atau gimana. Demi Allah, dari hati, gue tidak pernah ada dendam sama dia. Wallahi tallahi bilahi. Yang udah berlalu, ya sudahlah, kejadiannya sudah ada. Gue evaluasi diri, dia evaluasi diri, rumah tangga kita pun evaluasi diri. Gue kadang-kadang suka nyiptain quote yang mungkin jadi lelucon. Gue pernah bilang kan, jika hubungan rumah tangga atau percintaan kalian seperti kuku, kalau panjang sampai melukai pipi ataupun anggota tubuhmu, yang kamu potong bukan tangannya tapi kukunya. Begitupun gue melihat dari kaca permasalahan rumah tangga gue. Apabila ada konflik, yang kita potong tuh arogan dan emosi dalam diri kita, bukan silaturahminya. Tapi semua udah terjadi. Silakan dia menggunakan haknya sebagai seorang pelapor, sebagai seorang yang mungkin pernah diwakilkan. Tapi gue tidak ada menaruh dendam sedikit pun atas situasi ini. Demi Allah, Lu ikhlas apapun yang terjadi. apapun Hal yang terburuk terjadi, gue kan, ikhlas. Maaf nih, lu berurusan lagi hukum, lu menjalani ini yang terburuknya. Maaf, ini kan yang ya kita pasti berharap yang terbaik. Tapi kan pilihan itu kan selalu ada dua kan. Lu masih bisa mungkin fight, akhirnya bisa keluar dari permasalahan ini, atau memang harus menghadapi masuk tahanan. Ya apapun itu, Pilihannya kan cuma dua berarti sekarang. ya nggak ada pilihan. Disidangkan pasti disidangkan. Cuma tinggal hak kewenangan dari ya institusi aja, menahan atau tidak. Putusannya nanti bagaimana itu kan tergantung nanti pengadilan di dalam proses. Cuma yang pasti, insya Allah gue gak pernah takut untuk menegakkan hukum aturan Allah dalam kondisi apapun. Terlebih gue bukan orang yang suci, gue bukan orang yang ahli agama ataupun ahli ibadah atau apapun bentuknya itu. Tapi yang pasti, gue hidup masih punya aturan untuk bisa berbagi, untuk bisa saling sharing bahwa apa yang gue lakukan ini ataupun apa yang terjadi di rumah tangga gue ini bukan suatu hal yang benar gitu loh. Itu sih, makanya nanti ya gue gak bisa prediksi nasib gue, John. Cuma kalau andai kata mungkin sampai hal terburuk sekalipun, ya udah gak ada pilihan dan gue harus hadapi itu. Cuma minimal ya tadi, gue punya anak-anak gue yang lucu-lucu. Dia tuh ngidolain lu banget, seneng sama Avatar, seneng sama Gigi. Cuma kita belum ada kesempatan untuk kita sama-sama aja. Ya suatu saat kapan lu sempetin untuk singgah di rumah sederhana gue, bisa ketemu anak-anak gue atau apapun, ya semakin gue titipin sama siapapun. Gue kan gak punya istri, John. Jadi ya anak-anak gue pasti akan mencari terus. Gue nggak tahu nih mau ngomong apa, cuman ya gue sih sebagai teman lu, sebagai sobat lu, ya gue mendoakan yang terbaik. Ya kalau memang mungkin bisa ketemu sama mantan istri, coba bicara. Ya tapi kalau memang udah harus dihadapi, ya dihadapilah. Mudah-mudahan ya. Gini sih, John, secara silaturahmi, secara perasaan,
Sampai kemarin di sidang perceraian pun mungkin masih ingat kok, gue ngulurin tangan dulu kok untuk minta maaf saat panitra memediasikan. Terus dia bilang, ini yang disebutkan poin-poin dari mulai 1 sampai sekian, apa pembelaan dari Mas Vicky? Gue ditanya sama panitra, gue bilang nggak ada pak yang harus saya bela. Minimal di ujung usia rumah tangga saya bisa melakukan hal kebaikan kecil untuk orang yang pernah mendampingin saya. Kabulkan pak semua, apapun tuntutan dan putusannya. Jadi secara hati gue demi Allah sampai bilang, gue sebagai seorang muslim, gue gak ada dendam. Membuka ruang untuk kita silaturahmi. Tapi kalau untuk perkara ini, gue juga selayaknya orang ingin nyari jati diri gitu loh. Ini harus disuguhkan di dalam persidangan. Apa yang gue bersalah bisa gue evaluasi diri. Tapi maaf, enggak semuanya juga sikap seperti itu adalah sebuah hal yang benar gitu loh. Kita nikah terkomitmenkan. Kalau sampai seorang suami melakukan penyelamatan rumah tangga dia untuk menjaga marwahnya sebagai seorang laki-laki, kekuatan buku nikah gue ini sebagai seorang suami di saat menghadapi situasi seperti itu apa? Gue tuh pengen curhat juga ke Departemen Agama yang mengeluarkan buku nikah gue, ya KUA atau apapun. Pak, di saat saya kemarin ada permasalahan seperti ini, di saat saya ingin menyelamatkan situasi rumah tangga saya, tapi tiba-tiba saya bersalah pak. Misalkan diproses secara hukum, kekuatan buku nikah saya apa pak? Apa bedanya saya menikahi secara resmi, diatur oleh negara dan juga disahkan agama dan negara, tapi saya tidak punya kekuatan pak dalam melaksanakan ini? Itu sih kayaknya kembali kalau dari hati sih, nggak usah harus ada permasalahan yang secara individunya. Cuma bagaimanapun perkara ini jangan sampai jadi ajang sebuah percontohan gitu loh. Bahwasannya nggak apa-apa, itu kasusnya Vicky yang menggerbek istrinya, tapi kok Vicky aja yang dihukum, nggak apa-apalah. Nah itu jangan sampai ada beberapa wanita di dunia ini merasa berbesar hati atau apapun ya dalam konteks itu jadi sebuah ajang percontohan. Itu sih yang gue takutin gitu. Ya semuanya serahin aja lah. Cuma gue nggak tahu kenapa ya malam ini gue lebih kepada, gue nggak belum ngomong sih sama tim sama yang lain. Kalau nanti gue tiba-tiba nggak aktif seperti biasanya di program-program yang kita jalani bareng, ya lo kan udah tahu berarti permasalahan gue apa, ya anak-anak gue apa, ya gue berbagi aja lah, namanya hidup. Semua kan pasti ada keluhnya gitu. Ya gue sih speechless juga sih dengerin ini ya. Kayaknya gue cuma bantu doa kalau memang hal terjadi yang paling buruk di lo, ya anak-anak lo insya Allah nanti amanah lo gue realisasikan. Gue sama Gigi akan datang ke tempat lo untuk lihat anak-anak lo. Mungkin gue nanti akan connect sama Bella, adik lo. Gue kan kenal, gue sering WhatsApp sama adik lo. Ya kalau di sini mungkin hanya kaget juga gue ini malam ini curhatan ini ya. Ini kalau gue maksudnya gue upload nggak apa-apa. Ya kan kita sih nggak ada pembahasan yang memang rahasia atau apapun. Ini kan curahan hati gue. Ya normal aja sih, maksud gue. Kita juga nggak ada membicarakan orang lain, kita juga nggak ada membicarakan apapun. Ya sebagai seorang ayah khawatir, ya wajar, manusiawi. Ya gue nitipin anak-anak gue, ya nitipin pekerjaan dan lain-lain, ya kayak gitu aja sih John. Nggak ada hal-hal yang bagaimana juga gitu loh. Terus juga minimal ya anak-anak gue bisa lihat lah semuanya, bagaimana gue begitu sayang sama semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan lu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lu selalu juga sehat selalu, dan apapun yang terjadi baik buruknya lu bisa melewati semuanya bro. Karena ya pastinya dengan adanya masalah membuat kita menjadi dekat sama Allah, membuat kita menjadi lebih dewasa, dan karena masalah juga kita bisa menjadi lebih kuat. Ya kita bukannya hakim yang pantas untuk menghakimi segala bentuk apapun. Gue dengan masalah ini ya mungkin ujian dari Allah untuk gue selalu mengingat. Karena kan kita kalau dikasih ujian pasti ya Allah, kalau dihadapkan situasi yang ya Allah, mungkin untuk mengingat Allah gitu loh lebih. Ya udahlah, thank you John. Thank you banget John. Yang pasti
lu sehat terus. Di dalam hidup kita nggak pernah tahu. Awalnya gue mau ngobrol bercanda-bercanda jadi baper ke bawah ini ya. Tapi gak apa-apa John, ya gue makasih juga lu cerita di sini ya. Gue tahu yang keluar semuanya tadi isi hati lu, makanya gue diem aja. Ya gue tahu gitu saat lu cerita serius sama saat lu memang bercanda. Mudah-mudahan kita doain lu bisa lewati semuanya apapun itu. Ya makanya lu udah punya keluarga yang baik, keluarga yang utuh. Ya dijaga sebaik-baiknya aja John. Gue sebagai seorang temen juga, karena betapa apapun mahalnya seisi dunia ini bagi gue, keluarga itu nggak pernah ada nilainya. Jadi lu jaga baik. Nyokap lu di mana sekarang? Di Turki? Sekarang mau ke Turki sih minggu depan. Gue nggak mau ngelibatin masalah ini. Nyokap gue pasti kalau tahu akan, ya udahlah, udah dari dulu zamannya awal-awal bagaimana nyokap gue berjuang di institusi ini, di situ, di sini. Udahlah, udah cukup, udah istirahat, biarlah mas suaminya pulang ke Turki. Dia belum gue kasih tahu. Ini baru dapet tadi. Gue baru hari ini, dan gue nggak sengaja juga. Ya udahlah, gue bawa ya. Kan gue juga harus nyampein ke tim gitu loh. Kalau satu saat gue dihadapkan mungkin untuk persidangan dan lain-lain, gue nggak bisa ngejalanin, nggak bisa syuting normal gitu loh. Tapi yang pasti ya semoga aja lah. Kalau kayak gini-gini tuntutannya udah tahu nggak gitu? Nggak tahu sih. Cuma kan ada ancamannya itu, ada sih tertera di undang-undang. Ancamannya itu kalau pasal 27 ayat 3 itu 4 tahun. Kalau 335 ayat 1 itu ancamannya 1 tahun dan ada denda lah mengikuti gitu. Jadi nggak tahu uji materialnya nanti seperti apa di pengadilan. Lu disiapin pengacara ataupun? Ya baru aja sih, karena gue baru dapet tadi. Ya sebatas ya konsultasi aja, karena kan persidangan nanti gitu loh. Ya pasti akan berjalan John persidangan ini gitu loh. Ya gua nggak tahu nanti di sidangnya bagaimana, prosesnya seperti apa. Ya kita kan masih perumpamaan. Bisa jadi dibebaskan dan dijatuhkan tidak bersalah di pengadilan, kan bisa aja. Namanya kan kita hukum juga, semua kan uji material gitu loh. Tersangka kan bukan berarti harus salah, harus didakwakan. Kan kita baru disangkakan, dituduhkan kan, makanya saksi, tersangka, terdakwa. Ya makanya kan ada praduga tak bersalah. Di negara kita tuh azasnya praduga tak bersalah. Jadi memang orang harus melalui putusan yang inkrah setelah proses pengadilan dulu. Itu baru ditentukan bersalah. Ya bismillah aja lah. Gue berpendapat demikian, mungkin di sana juga berpendapat demikian. Ya nanti di pengadilannya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Cuma minimal di saat gue ngelaksanain rangkaian proses persidangan atau apapun nanti, ya lu minimal orang curhat yang gue curhatin pertama. Makasih John. Dan di situasi seperti ini. Ya kita sebagai warga negara yang baik, kita ya, taat pada hukum. Patuh. Kita dipanggil oleh pihak kepolisian, ya kita harus datang. Kapanpun dipanggil. Ya. Insya Allah nggak ada panggilan kedua, panggilan pertama gue langsung kooperatif, dihadapkan buat persidangan. Ya insya Allah kita menjalankan semua rangkaian persidangan gitu. Gue cuma bisa doain buat lo yang terbaik bro. Sama-sama John, thank you. Bismillah ya. Jadi pada serius ini tim-tim kita. Makasih ya John sebelumnya, titip anak-anak gue aja, gue segera mau dieksekusi ke lapas. Mungkin kalau nggak lapas Barutan Cipinang, Salemba. Salam ya John, tetap semangat. Terima kasih atas kebaikan selama ini ya John. Titip anak-anak, thank you. Assalamualaikum.